Shalom, saudara kaum Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara penonton, di kesempatan ini saya kembali berbagi berkat rohani, pastinya memberkati kita semua. Saudara, sakit ketika kita disakiti oleh orang, dan rasanya pasti tidak menyenangkan. Namun saudara penonton Tuhan, paling menyakitkan ketika orang yang paling dekat dengan kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, yang seharusnya menjadi tempat sandaran kita, yang seharusnya menjadi tempat curhatan kita, justru dia menyakiti kita. Dan yang paling menyakitkan lagi, ketika kita dipandang sebelah mata oleh dia, kita dibuat acuh tak acuh oleh dia. Nah, saudara dalam Tuhan, hal itu dialami oleh seorang tokoh dalam Alkitab yang sudah kita kenal, yaitu seorang Hana. Nah, seorang kelompok kita tahu Hana ini adalah istri daripada Elkana, di mana Elkana sendiri, kalau kita baca dalam 1 Samuel, dia memiliki dua istri. Yang pertama Hana dan yang kedua Penina. Seorang kelompok Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Hana ini mandul, tidak punya anak, sementara Penina punya beberapa orang anak. Dan tentu hal ini sangat menyakitkan bagi seorang anak. Nah, saudara kalau Tuhan, kita baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 4, firman Tuhan, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan hal itu membuatnya senantiasa tersakiti, saudara Tuhan. Dan ini terjadi bukan hitungan hari, saudara Tuhan. Firman Tuhan mencatat ini bertahun-tahun. Hana mengalami sakit hati yang sangat dalam, mengalami kepedihan hati yang sangat dalam, bertahun-tahun lamanya. Dan saudara Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Hana hanya bisa meneteskan air mata. Hana hanya bisa menangis ketika dia disakiti, oleh karena dia adalah seorang yang mandul. Dan pada umumnya perempuan kalau disakiti, kebanyakan dari mereka membalasnya dengan air mata. Sekali lagi, biasanya perempuan kalau disakiti, mereka pasti membalasnya dengan air mata. Jadi jangan pernah menyakiti perempuan. Karena kenapa? Karena mereka hanya bisa membalasnya dengan air mata. Yang setuju like video ini. Nah, saudara orang Tuhan, inilah yang dialami oleh seorang anak. Dia terus disakiti, dia terus diintimidasi, bahkan suaminya sendiri. Firman Tuhan mencatat kalau Elkana membagikan sesuatu untuk keluarganya, dia berikan hanya satu bagian kepada Hana karena alasan dia adalah seorang mandul. Dan ini sangat menyakitkan seorang Tuhan. Artinya apa? Dia dipandang sebelah mata oleh suaminya sendiri. Dan sekali lagi saya katakan, ini paling menyakitkan dalam hidup, di mana orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang seharusnya menjadi sandaran kita, orang yang seharusnya menjadi tempat curhat kita, malah dia yang menyakiti hidup kita. Saudara dalam Tuhan, ini yang dialami oleh seorang anak. Kalau seorang Hana bukan perempuan bijak, bukan perempuan yang takut akan Tuhan, pastinya dia depresi, pastinya dia gila, atau mungkin dia bunuh diri gara-gara persoalan ini. Namun saudara dalam Tuhan, Hana beda dengan perempuan lain. Walaupun dia terus disakiti dari tahun ke tahun, dia terus mengalami kepedihan hati, bahkan dari suaminya sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengambil jalan pintas, tetapi apa? Kepedihan hati, sesak hati, sakit hati yang dia alami, dia sampaikan kepada Tuhan. Saudara Tuhan, bagaimana kita melihat hal itu? Dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan
sambil menangis terseduh-seduh. Ya, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara Tuhan, ini yang dilakukan oleh seorang anak, walaupun dia dalam kepedihan yang begitu mendalam, yang sudah bertahun-tahun, ya, tetapi dia tetap bijak dalam menikahi persoalan itu. Hana mengambil tindakan yang tepat, di mana dia kembali kepada Tuhan. Ya. Dia tidak menyia-nyiakan air matanya, dia tidak menyia-nyiakan kepedihan hatinya, tetapi apa? Dia curahkan air mata kepedihan itu di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan ini air mata yang berharga. Saudara Tuhan, kalau kita terus bergelut dalam persoalan kita, kalau kita terus memikirkan persoalan kita, saya katakan tidak membuahkan hasil dan tidak ada jawaban sama sekali. Atau mungkin kita curhat dengan orang, kita sampaikan persoalan kita dengan orang, mungkin dia hanya sebatas memberikan kita solusi secara manusia. Tetapi saudara Tuhan, yang lebih tepat adalah seperti yang dilakukan oleh Hana. Dia menyampaikan persoalan itu kepada Tuhan. Dia meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Ya, dan saya katakan ini air mata yang berharga di hadapan Tuhan. Air mata yang berharga, yang tidak sia-sia. Karena kenapa? Dia meneteskan air matanya itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang mampu menjawab doanya. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan mengingat daripada doa seorang Hana dan mengabulkan permintaannya itu, sehingga pada akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki yang kita kenal, seorang Samuel. Saudara Tuhan, masalah boleh silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan bagi kita, mari kita belajar dari seorang Hana, di mana dia tidak melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi justru oleh sakit hati yang terus dia alami tahun demi tahun, dia kembali kepada Tuhan. Dia sampaikan pergumulan itu kepada Tuhan. Dia meneteskan air matanya di depan Tuhan, yang saya katakan sebagai air mata yang berharga. Saudara Tuhan, Hana tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolongnya, hanya Tuhan yang mampu menjawab doanya, hanya Tuhan yang mampu membebaskannya dari segala persoalan itu, dan hanya Tuhan yang mampu membuatnya bersuka cita. Dan saudara Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa pada akhirnya Hana menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menjadi pembela Hana, karena Tuhan yang menjadi sahabat daripada seorang anak, dan Tuhan adalah sahabat yang setia yang mampu menjawab segala doa kita. Saudara, sekali lagi, jika hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, tapi saya mau katakan, kembali kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Bahkan mungkin ya pesan itu disampaikan layaknya seorang anak, tidak bisa lagi berkata-kata, ya, hanya bisa berdiam diri, ya, dan hanya bisa berdoa dalam hati kepada Tuhan. Saking beratnya pergumulan itu. Tetapi saudara Tuhan, Tuhan melihat hati kita, ya, dan isi hati kita pasti dijawab oleh Tuhan. Yakinlah, di waktunya Tuhan, ketika kita berharap pada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan melakukan mujizat bagi kita. Itu jadi firman Tuhan. Ya. Saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyatakan pesan berkat rohani ini, dan biarlah berkat rohani ini memberkati kita. Tuhan Yesus.